Hai, kembali di Jam Kos, jamnya kita ngobrol santuy. Perlu saya ingatkan kembali bahwa semua tim, kru, dan bintang tamu hari ini sudah dicek kesehatannya. Jadi insya Allah aman dan sehat. Oke, untuk kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Beliau ini orang nomor 2 di Kota Malang. Orang Malang pasti sudah tahu dong. Oke, kita nggak perlu waktu lama lagi, kita sambut Bapak Sofyan Edi Jarwoko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Sofyan. Terima kasih, Dinda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki. Jadi Pak Sofyan bisa manggil saya cukup Rifki saja. Ya, terima kasih. Kan ini nggih ya Pak, podcast ini nanti kita kan temanya santuy, jam kos, jamnya kita ngobrol santuy. Ya, kalau boleh tahu, Pak Sofyan ini ada nggak sih Pak panggilan santuinya atau panggilan gaulnya gitu Pak? Ya, teman-teman manggil saya ada yang nyebut Bung Edi. Gitu. Oke, Bung Edi. Berarti setelah ini saya manggilnya Bung Edi ya Boleh, Pak? Boleh. Mbak Rifki. Siap, nggih. Bung Edi ini asli orang Malang Pak? Saya asli kelahiran di Bakalan Kerajaan. Oh, iya. Bakalan Kerajaan itu ujung daripada Kota Malang sisi selatan barat. Iya. Berarti berarti Bung Edi ini paham betul dengan bahasa walian ya Pak? Insya Allah. Waduh, saya mau ngecek sedikit ini Pak. Maaf nih Pak sebelumnya. Ya. Bung Edi tahes ta? Tahes. Alhamdulillah tahes pol nggih Pak. Lalu hamure Bung Edi dendi se? Sekarang di Neng Jalan Dieng. Oh, Jalan Dieng dekat sini berarti ya Pak? Tapi rumah dinas. Oh, ya. Iya. Aslinya di Bakalan Kerajaan. Tadi, sekarang di Dieng. Terus ya di depan Koramil sekarang bersama keluarga setiap hari. Pada saat itu sekarang ada di Oke, sudah ya Pak, saya hanya bisa bahasa walian itu sedikit saja. Kita bahas yang lain saja Pak. Bung Edi ini orangnya terlihat bijaksana, kalem, tenang. Nah, menurut jurnalnya saya baca ini Bung, orang yang terlihat tenang, kalem, bijaksana itu punya masa lalu yang menarik. Apakah Bung Edi setuju? Ya, saya kira cara pandang saja. Oh iya. Persepsi terhadap apapun itu akan bisa jadi menarik, akan bisa menjadi positif atau sebaliknya, itu hanya persepsi. Berhubung dengan masa lalu yang menarik nih ya Pak, kan sekarang itu dengan kenakalan remaja itu sudah hal yang sangat lumrah ya Pak, di lingkungan kita itu sudah nggak asing lagi. Nah, Bung Edi ini sebenarnya di masa lalu nakal nggak sih Pak? Atau bahasa gaulnya aktif lah Pak di... Ya. Aktif tentu, aktif ya Pak. Teman yang bermacam-macam, kita juga ajak, kita juga berkomunikasi. Yang suka olahraga, yang suka seni, yang suka main, semuanya diajak. Ya. Berarti Bung Edi di sini aktif lebih ke yang positif ya Pak? Ya, insya Allah begitu. Tapi sebetulnya pada saat kita kecil atau remaja itu sebetulnya potensi semua. Iya. Yang saya rasakan seperti itu, tinggal kita temukan anak-anak yang pinter, yang berani, yang sedikit mungkin nakal dan sebagainya, itu tinggal nyentuh sedikit sudah. Berarti dari masa remajanya Bung Edi ini berarti banyak sekali ya Pak yang bisa ditarik pelajarannya. Ya. Bisa nggak Pak dicontohkan atau dijelaskan apa sih biar bisa anak-anak sekarang itu termotivasi gitu loh Pak? Iya. Gini aja, saya waktu itu di desa. Ya. Ada sebuah tanah yang diwakafkan oleh warga untuk sebuah musola. Saya waktu itu masih muda, gimana nih supaya bisa terbangun masjid yang bagus. Akhirnya saya ngajak teman-teman pemuda untuk ngadakan rekreasi. Rekreasinya ke Wali Songo. Oh, dari kecil dulu sudah aktif gitu nggih Pak?
Waktu itu ada sekitar hampir 30 bus yang Ya. ikut dan hasilnya untuk bangun musola. Aduh, Masya Nah, itu waktu Allah. itu Nggih, nggih, nggih. yang saya ingat betul, sekarang sudah jadi masjid besar. Dan itu termasuk jasanya dari Pak Sofyan nggih. Jadi pikiran-pikiran yang muncul itu kalau ada keberanian tinggal ngajak ngomong Nggih. teman. Berarti, keberanian untuk berpendapat, untuk Betul. mengucapkan apa yang diinginkan Iya, gitu nggih, Pak? Oke. Jadi gini, Pak, waktu saya zaman muda dulu, saya tuh pasti punya guru favorit masih muda kan sekarang? nggih. Terlihat masih muda nggih, Pak? Nggih, Pak, alhamdulillah Iya, masih iya, iya. muda. Jadi, kan waktu dulu saya tuh pasti punya guru favorit. Iya. Lah, Bung Edi ini ada nggak sih, guru favorit yang sampai sekarang itu masih menginspirasi jenengan atau bahkan silaturahminya masih tersambung dengan baik, Pak? Iya. Saya yang teringat betul itu ada yang namanya guru saya di SMP waktu itu, Nggih. namanya Pak Pratik. Masih SM sekarang masih ingat, Pak? Masih ingat? Ya. Iya, iya, iya. Bahwa beliau menyampaikan bahwa garis itu adalah kumpulan titik, Ya. titik, titik yang akhirnya menjadi garis. Iya, 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 iya. Artinya bahwa apa yang kita lakukan hari ini, ya, apa yang kita lakukan esok dan selanjutnya, Nggih. itulah sebetulnya rangkaian perjalanan hidup. Hidup. Nah, sebaiknya kita menempatkan titik-titik itu yang tepat Oke. supaya titiknya itu Lurus. lurus, teratur dan lain sebagainya. Itu teringat sampai hari ini Sampai saya. hari ini. Padahal itu dari zaman SMP nggih, Pak? SMP. Sampai sekarang masih teringat. Iya, Tadi siapa, Pak, guru favorit? Pak Pratik. Oke, Pak Orang Pratik, salam sehat nggih. Orangnya asli Malang juga, Pak? asli di Tanjung Rejo. Oh, berarti masih sering ketemu, Insya Pak? Allah sering silaturahmi. Masya Iya, Allah, sampai sekarang nggih. iya, Oke, kan saya percaya ini, Pak, orang yang menjadi figur yang luar biasa seperti jenengan, itu pasti dulunya punya tantangan dan motivasi. iya. Nah, sebenarnya Bung Edi ini ada nggak sih, Pak, tantangan dan motivasi tersendiri sehingga menjadi figur yang luar biasa yang bisa mengayomi masyarakat? Eh, bicara masalah itu tentu ada, Nggih. ya, karena niatan tujuan yang baik aja tidak cukup. Iya, Mesti harus dikomunikasikan, dibicarakan iya, dengan yang lain. Sehingga menurut pendapat saya, tantangan selalu ada. iya, Ya. Dan itu tidak mungkin kita hindari. iya, benar Mesti sekali, harus Pak. kita hadapi Hadapi. untuk mencari solusi. Kalau nggih, Dan lanjut. prinsipnya adalah bagaimana tantangan itu menjadi peluang. Oke. Kalau tipsnya dari Pak Bung Edi nih apa sih buat generasi muda biar bisa mengikuti jejak-jejak jenengan? Ya, lakukanlah dengan senang hati apa yang ingin dilakukan. Nggih, Jangan pernah ngeluh, nggih, ya, dengan senang hati. Itu nanti akan ketemu jati pasti diri, nggih. ya. Iya, iya, Sehingga iya. kalau itu yang terjadi maka pondasi kita, kekuatan kita Kuat. adalah rahmat Tuhan jadi kekuatan, Iya, ya. Amanat daripada masyarakat iya, itu bisa melihat keinginan dan lain sebagainya nggih. jadi panduan. Oke. Kan gini ya Pak, masa sekarang itu apalagi saya ngajar ya Pak. Jadi ada siswa-siswa itu masih kesulitan untuk mendapatkan minat dan bakat mereka. Jadi mereka masih kesusahan untuk menemukan. Nah, Ya. bagaimana sih Pak tipsnya agar mereka tuh tahu minat bakatnya itu di mana gitu Iya. Pak? Makanya kita harus jeli dan cermat memandang putra-putri kita. Nggih. Mereka mungkin sulit menemukan, tapi orang yang berpengalaman, dia suka apa, Oke. dia senang melakukan apa. Ya, Itu yang saya kira perlu disupport, yang perlu diarahkan, ya. dan itulah sebetulnya bakat dan minatnya. Siap Pak, nanti saya sampaikan ke generasi muda nggih Pak. Jadi harus apa dulu yang disukai, Iya, kita, pertumbuh, iya, jadi mungkin nanti bisa jadi bakat dan minatnya nggih. iya. Oke.
ini buat terakhir ya Pak. Jadi saya punya 2 pertanyaan nih buat penutup. Apa sih harapan Bung Edi ini untuk generasi muda saat ini Pak? Terutama untuk SMK nasional nggih. Saya kira SMK nasional ini sudah melakukan harapan saya. Satunya Masya adalah Allah. banyak kreativitas, banyak Ya, inovasi, dan itu saya kira sebuah jawaban di ya. era pandemi semacam ini. Oke. Siapa yang bisa terus beradaptasi, dia yang akan eksis. Dan adaptasi hari ini adalah dengan inovasi dan kreasi. Oke. Itu saya kira eh, upaya dari saat kita menghadapi situasi yang sulit itu. Itu kan Bung Edi tadi menjelaskan siapa yang mau beradaptasi nggih Pak. Tapi bagaimana cara menumbuhkan siswanya yang pasif di kelas Pak atau pasif di sekolah? Karena kadang-kadang siswa itu bukan karena mereka tidak punya bakat dan minat, tapi mereka malu Pak, malu untuk mengutarakan pendapatnya. Ya, Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan keaktifan generasi muda ini Pak? ya kadang-kadang kita perlu santai, Oke, santuy, santuy. Yes, siap ya santuy. diajak ke Balai Oke, Kambang, diajak jalan-jalan ya, Pak. diajak jalan-jalan, dia tidak merasa murid, Oke. dia merasa menjadi kawan teman. Siap-siap nanti saya ajak jalan-jalan terus ya, Pak. Oke, untuk ini Pak, yang terakhir, harapan Bung Edi untuk e-bike SMK nasional ke depannya ini, Pak, gimana? Ya, e-bike ini kan sebuah terobosan, Ya, sebuah karya besar. Harapan saya bisa bermanfaat oke. bagi masyarakat dan masyarakat berminat Nggih. ya untuk memanfaatkannya. Artinya untuk kebutuhan sehari-hari, apakah bekerja, studi, kuliah, ya. Ya. Apalagi kalau kita sudah ngomong ramah lingkungan, maka masuk kampus yang luas itu pakai ini. Pak Ya, e-bike itu nggih. baik itu, Nggih. kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk wisata kota. Oke. Ya di city tour ada destinasi yang tidak terlalu jauh, ini bisa memakai sarana e-bike. Oke, berarti termasuk e-bike SMK nasional ini terobosan generasi muda saat ini ya Ya Pak? ini terobosan. Sudah termasuk harapan lah untuk kedepannya nggih. Oke. Oh ya Pak, kan ini nanti kalau di jam kos kita tuh punya semboyan Pak, kayak tadi jam kos, jamnya kita ngobrol santuy, ada gitu Pak. Jadi Santuy nanti gitu ya. santuy nggih. Jadi nanti ada ininya Pak. Nanti Ya. waktu di closing ikutan gini nggih Pak. Ya. Siap ya Pak. Ya. Untuk Bung Edi terima kasih Sama-sama, sudah Mbak mau Rizky. mampir di podcast kami. Jadi ya alhamdulillah saya sudah mendapatkan banyak ilmu dari jenengan. Amin. Sudah memotivasi saya. Jadi insya Allah nanti ke depannya semoga generasi-generasi muda bisa termotivasi dan mengikuti jejak beliau jenengan. Oke. Amin. 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 Oke, saya tutup dulu ya Pak. Oke Sobat Skanala, semoga video kali ini akan menginspirasi kalian semua. Dan jangan lupa menonton video-video sebelumnya. Share ke teman-teman kalian. Like, comment, and share ke media sosial semua. Jam kos, jamnya kita ngobrol santuy.